Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Miss Ekonomi. Tetap semangat ya dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas mengenai barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Materi barang dan jasa ini ada dalam bab 1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dalam buku Ekonomi SMA kelas 10. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Jadi bisa kita lihat, sementara itu, jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Jenis-jenis barang dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada barang berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Yang kedua, barang berdasarkan kepentingannya ada 4. Barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang ketiga, berdasarkan cara penggunaannya, ada barang pribadi dan barang publik. Yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaiannya, ada barang substitusi dan barang komplementer. Yang kelima, berdasarkan proses pengolahannya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang keenam, ada barang berdasarkan bentuk dan sifatnya, dibagi menjadi 2, yaitu barang tetap dan barang bergerak. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari barang berdasarkan cara memperolehnya tadi dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Apa itu barang ekonomi? Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Jadi, diperlukan pengorbanan seseorang untuk mendapatkan barang ekonomi, seperti makanan, pakaian, perhiasan, barang, dan elektronik. Seseorang tidak bisa mendapatkan pakaian secara gratis. Dan yang kedua adalah barang non-ekonomi, atau disebut juga barang bebas, adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Berarti barang non-ekonomi adalah gratis, seperti sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, udara. Kita dengan bebas dapat menikmati barang non-ekonomi. Selanjutnya adalah barang berdasarkan kepentingannya, dibagi menjadi 4. Barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, barang inferior. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan seseorang bertambah dan atau sebaliknya, pemakaiannya akan bertambah jika pendapatannya berkurang. Contohnya apa ya? Nah, pada gambar tersebut ada sepatu KW, berarti contoh barang inferior adalah barang tiruan, bisa juga barang bekas. Jadi, jika seseorang ingin memiliki sepatu, tas, atau baju bermerek, tetapi pendapatannya berkurang atau sedikit, mereka akan membeli barang-barang KW. Tetapi, jika pendapatan seseorang bertambah atau lebih besar, dia akan mengurangi pemakaian barang-barang KW dan lebih memilih membeli barang-barang yang asli karena memiliki kualitas yang lebih baik.
Dan yang kedua adalah barang esensial. Apa itu barang esensial? Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi tingkat pendapatan. Berarti barang esensial contohnya ada sembako, beras, minyak goreng, telur, tepung. Bisa juga selain sembako ada bensin. Yang ketiga adalah barang normal. Artinya, barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatannya meningkat, atau sebaliknya, permintaannya akan turun jika pendapatannya turun. Contohnya apa ya? Ada baju, sepatu, tas, buku, komputer. Dan yang keempat ada barang mewah. Barang mewah adalah barang yang harganya mahal dan digunakan untuk menaikkan status sosial seseorang. Contohnya barang mewah jelas ada mobil mewah, perhiasan berlian, rumah mewah, kapal pesiar, jet pribadi. Next, ada barang berdasarkan cara penggunaannya. Barang dapat dibedakan menjadi dua, barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya, ada tabungan, sepeda, motor, mobil, rumah pribadi. Dan yang kedua, ada barang publik, adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contohnya, ada jalan raya, sekolah, jembatan penyeberangan, taman, rumah sakit, perpustakaan, lalu ada tempat ibadah. Itu semua adalah contoh barang publik atau barang umum. Next, berdasarkan proses pengolahannya, barang dibagi menjadi 3. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bisa dilihat pada gambar, ada gambar kapas. Jadi, barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan. Contoh lainnya seperti kelapa, kentang, ubi kayu, gandum. Lalu, yang kedua, barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya, dari kapas tadi
diolah menjadi benang. Lalu yang ketiga ada barang jadi. Barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Dari benang tadi diolah menjadi kain atau baju. Contoh lainnya dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, ada gandum sebagai barang mentah. Lalu diproses menjadi tepung gandum, yaitu barang setengah jadi. Lalu tepung gandum diolah menjadi roti sebagai barang atau bahan jadi. Dan yang terakhir ada barang berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi menjadi dua, barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama, dan juga barang tersebut tidak bergerak. Contohnya di gambar tersebut ada mesin, pabrik, tanah, gedung. Sedangkan barang bergerak berarti barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek serta bisa habis, seperti buah, sayur, beras, bahan bakar. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.